Setelah lama saya tidak membahas tentang eksistensi atau keberadaan seorang guru besar yang biasa akrab kita dengar sebutannya adalah seorang profesor, hari ini kembali terdengar muncul di ruang publik khususnya media sosial YouTube yang dihosti oleh Indra Pialang, yaitu Forum Keadilan TV, dalam satu perbincangan bersama dengan salah seorang profesor itu menyebut bahwa Jokowi itu senkot DO, artinya tidak pernah menyelesaikan studi berdasarkan data-data yang beliau ajukan. Dan ada satu poin yang menurut saya perlu kita luruskan, khususnya ketika beliau menyebut tentang pasal Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 49 ayat yang kedua. Ada apa di sana kita akan bahas, bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita dalam berargumentasi, berpendapat, membangun opini kita, bukan meninggikan suara apalagi emosi kita. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali saya sharingkan kepada teman-teman yang ingin memiliki investasi kaplingan tanah di luar IKN tetapi dekat IKN, merupakan tanah rakyat yang dipromosikan buat teman-teman, ya, khususnya sobat bukan partai politik, baik yang pro dan kontra terhadap IKN, ya. Semuanya adalah teman-teman, sobat-sobat punya hak untuk berinvestasi di sana. Silakan kunjungi website kami di bukanpartaipolitik.com dan teman-teman bisa melihat nomor yang bisa dikontak. Dengan 1 juta rupiah, teman-teman bisa berinvestasi di sana. Baik, kita kembali kepada persoalan profesor, seorang guru besar, ya kabarnya eksis di USU, ya, Universitas Sumatera Utara, yaitu seorang profesor di bidang peternakan yang saya sebut sebagai profesor ternak. Biasa lazim ya teman-teman, beberapa kolega saya menyelesaikan disertasinya dengan riset sampah sehingga kita menyebut dia doktor sampah dan seterusnya, ya. Ini mudah-mudahan tidak salah dimengerti persoalan apa yang saya sampaikan. Rupa-rupanya profesor kita ini ya tertarik pada dunia politik, bahkan kabarnya menurut pengakuan beliau tertarik dengan bidang hukum, ya, sehingga mempelajari beberapa pasal-pasal hukum untuk kemudian manggung di pentas politik yang tentu jauh sekali ya dari karakteristik bidang-bidang yang lain, apalagi bidang peternakan. Nah, yang menarik di situ adalah awal-awalnya beliau ini terkesan ya memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, dan itu juga oleh Bang Indra itu ditegaskan ya. Kok tadi kelihatannya Prof itu dukung Pak Jokowi, tetapi kok ke belakang menyerang ya. Di beliau berstatement ya mengikuti perkembangan dan sebagainya. Tapi saya tidak mau bahas soal itu ketika beliau juga membuat satu statement-statement yang menurut saya tidak dengan tingkat presisi yang sangat tinggi ya, karena sekali lagi guru besar itu kalau berbicara mesti hati-hati ya, karena seorang guru besar itu adalah sebuah penghargaan yang sangat prestisius ya, artinya bergengsi ya, kepadanya disematkan guru besar profesor karena memang daripadanya lah diharapkan segala sesuatu ya, bahwa referensi statement perkataan itu menjadi referensi atau rujukan bagi banyak orang. Jadi kalau seorang profesor itu sudah speak out ya, artinya mengatakan sesuatu ya, dia harus betul-betul yakin bahwa yang dia sampaikan itu adalah baik adanya, benar adanya, tepat adanya, dan tidak kemudian memberikan embel-embel di belakang ya nanti kalau saya salah saya minta maaf ya. Itu bukan ciri khas seorang profesor ya, dengan mudahnya untuk mengatakan itu ya. Tetapi oke lah, itu prinsip yang beliau pegang. Saya tidak terlalu ya tertarik dengan persoalan itu. Tetapi menurut saya yang perlu kita luruskan di sini adalah terkait dengan keberadaan postingan tersebut sudah hampir ya menyentuh angka 900, bahkan mau prediksi saya kan menembus 1 juta penonton. Artinya ada 1 juta penonton yang berpotensi untuk dipengaruhi. Ya, ini sekali ya, dipengaruhi. Dan memang benar ketika saya melihat komentar-komentar yang ada di bawah itu menunjukkan bagaimana dukungan yang luar biasa pada profesor ya, seolah-olah memang punya keyakinan bahwa profesor ini sedang menyuarakan kebenaran
ya sedang melawan ketidakbenaran dan sebagainya ya. Yang menurut saya perlu kita nilai kembali ya untuk memastikan bahwa statement-statement beliau ini perlu diterima atau tidak. Baik, kita akan uji pertama ya. Salah satu yang beliau sebut itu adalah persoalan fungsi tugas seorang profesor menurut undang-undang ya, beliau tidak sebutkan nomornya sehingga saya perlu menyebutkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 kalau tidak ada perubahan, pasal khususnya pasal 49 ya, pasal 49 ayat yang kedua ya. Jadi coba kita lihat di sini teman-teman, karena menurut pengakuan beliau saya di sini duduk ya berdiri padahal pada saat itu beliau sedang duduk ya. Saya di sini berdiri ya sebagai seorang guru besar yang tentu beliau menyampaikan berdasarkan Undang-Undang pasal 49 ayatnya yang kedua mau mengatakan bahwa seorang guru besar itu punya tugas atau fungsi untuk mencerahkan masyarakat. Nah, dalam hal ini ketika itu didengar sepintas lalu memang kelihatannya ya bisa jadi mencerahkan, tetapi kalau kita lihat dengan seksama ya ini ada bias ya, substansi, artinya melenceng apa yang beliau sampaikan itu dalam konteks mengutip pasal itu ya dan juga ayat itu. Baik, saya bacakan teman-teman. Teman-teman bisa cross check itu sendiri di Google, cari saja ya teman-teman. Saya akan lihatkan, bacakan Undang-Undang Nomor 14 ya, pasal 49 yang beliau kutip. Ayat yang kedua saya bacakan ya, karena ayat yang pertama berbunyi, profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon dokter. Ya, itu satu, itu tidak disentuh. Yang kedua, ini yang beliau sampaikan. Profesor memiliki kewajiban khusus. Nah, ini kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Jadi konteks yang disebut dengan mencerahkan masyarakat itu bukan omong-omong di media sosial ya. Berstatement, beropini begitu liarnya dan abai tentang mekanisme atau prosedural dalam konteks mencari kebenaran. Apalagi kita tahu seorang guru besar itu adalah profesi yang sangat dihormati baik oleh masyarakat, oleh pemerintah, sehingga kepada mereka diberikan tunjangan yang sangat tinggi dan dukungan support sistem pendanaan riset yang jumlahnya ratusan sampai miliaran rupiah. Artinya seorang guru besar itu memiliki ya perangkat pendukung untuk mencari kebenaran. Dalam konteks ini pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini persoalan topik yang ditekuni oleh profesor, dalam hal ini saya sebutkan Profesor Yusuf, mohon maaf, Profesor Yusuf Leonard ya, itu berdasarkan pada persoalan karya ilmiah atau penelitian, riset yang dilakukan, sehingga opini-opini yang disampaikan itu dimaksudkan untuk mencerahkan. Bagaimana kalau kemudian potensi yang disampaikan itu justru membalik keadaan, justru menyesatkan publik, ya berpotensi untuk menyesatkan publik, ya mengacaukan pikiran rasional publik. Nah, dan kita lihat ya, ini saya belum masuk pada materi tentang analisis terkait dengan Pak Jokowi yang beliau sebut-sebut itu. Saya hanya mau mengatakan bahwa bagaimana kita memandang profil, performa ya seorang profesor yang bernama Yusuf Leonardat, seorang profesor guru besar di bidang peternakan yang akhir-akhir ini tertarik dalam bidang politik dan hukum ya. Dan kita tahu dari cerita beliau sendiri, beliau melakukan gugatan terkait dengan dulu dengan persoalan Pak SBY dengan Bapak Mangkrak dan juga dengan persoalan penggunaan gelar ya profesor yang dianggap palsu dan sebagainya. Ya, jadi rupanya profesor kita ini Pak Yusuf ini beliau tertarik ya di luar bidang peternakan. Ya, mudah-mudahan ternak-ternaknya dalam artian bidang utama beliau, maksud saya itu tidak diabaikan atau ditinggalkan, karena salah satu kewajiban seorang guru besar itu adalah terus-menerus menjaga kebugaran intelektualnya di bidang di mana dia diangkat. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat bahwa beliau masih konsisten pada
ilmu peternakannya, tetapi jangan kemudian menyeberang ke sana karena bagaimanapun juga profesor dikenal sebagai seorang yang berkarya di bidang peternakan, bukan pada konteks politik praktis, apalagi politik yang berpihak gitu ya. Nah, jadi yang saya ingin mau sampaikan adalah begini, bagi seorang profesor guru besar itu sudah ada pakemnya ya, artinya ketika mengeluarkan statement dia harus melakukan riset terlebih dahulu, ya bukan kemudian mendengar cerita sana sini. Ini yang berbahaya ya bagi seorang guru besar. Ya, mudah-mudahan prestasi ya performa seorang guru besar yang kita ceritakan ini betul-betul adalah seorang guru besar dalam pengertian punya kompetensi, kualifikasi yang mumpuni dan layak untuk menyandang gelar seorang guru besar. Ya, hari ini kalau kita lihat performa beliau dengan cara pendekatan ini, ada misi lain sebenarnya yang sedang beliau garap. Tetapi saya tidak mengatakan itu salah atau tidak, tetapi saya bertanggung jawab untuk mengadakan dialektika dengan profesor terkait dengan apa yang dimaksud dengan mencerahkan masyarakat ya. Tugas salah mengutip Undang-Undang Nomor 14 2005, tidak disebutkan nomor 14-nya tapi saya coba rujuk saja yang dimaksud dan persis pada pasal 49 ayat 2 itu menyangkut tentang tugas seorang guru besar ya, itu mencerdaskan masyarakat melalui tulisan dan karya ilmiah, bukan melalui podcast, bukan melalui omong-omong yang belum diverifikasi ya, dikonfirmasi terlebih dahulu. Persoalan Pak Jokowi tadinya disebut dengan lulus di SMPP ya 40, kemudian disebut 60, kemudian disebutkan balik 40 dan seterusnya ya. Ada beberapa statement-statement yang menurut saya itu bukan ciri khas seorang guru besar ya. Jadi secara pribadi saya mempertanyakan tentang kompetensi kapasitas Profesor Yusuf Leonard, seorang guru besar peternakan yang kayaknya tertarik di bidang politik dan hukum. Ya, sah-sah saja seorang guru besar itu berbicara di luar bidangnya, tetapi ketika cenderung tendensius, ketika cenderung untuk menggunakan pasal-pasal secara tidak berkesesuaian dengan konteksnya, seperti yang disebut dalam Undang-Undang pasal 49 ini di Undang-Undang 14 ya 2005 pasal 49 ayat 2 ini, beliau membajak konteks dari substansi pasal tersebut ya, kesan saya, pesan saya dan seterusnya ya. Jadi di sini kita perlu harus melihat bahwa apa yang dinarasikan oleh beliau itu positif, awalnya ingin mengatakan bahwa cinta senang pada Pak Jokowi dan tidak mau kemudian persoalan ini berlanjut sehingga beliau berdasarkan pengalaman belajar hukum, beliau mengatakan bahwa salah yang dilakukan oleh kader PSI ini dengan membawa isu Freeport itu ke publik ya. Nah, bagaimana dengan kemudian statement yang mengalir berikutnya? Apakah ini sudah memasuki wilayah Freeport? Karena bagaimanapun juga seorang guru besar paham benar ya, pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan menentukan asli atau tidaknya, selesai atau tidaknya, DO atau tidaknya, itu adalah ya perguruan tinggi ya yang kemudian dipakai oleh seseorang yang mengaku bahwa dia adalah lulusan dari sana. Atau kemudian ketika dia harus bersengketa, pihak pengadilannya, bukan seorang guru besar yang kemudian di-shoot ya, front of the camera, di depan kamera dan kemudian berstatement secara liar dan apalagi ini membahayakan posisi beliau sebagai seorang guru besar yang menurut saya bias. Sorry to say, Prof, bukan partai politik.